Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan program kerja dan kegiatan sepanjang tahun 2022. Program kerja dan kegiatan tersebut kami kemas dalam Kaleidoskop. Kaleidoskop ini berisi kilas balik perjalanan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur selama tahun 2022. Jawa Timur memiliki kawasan hutan yang mempunyai banyak potensi untuk dikembangkan. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jumadi mengungkapkan, Jawa Timur memiliki sumber daya hutan negara seluas 1,3 juta hektar lebih dan 816.000 hektar hutan rakyat. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan di Jawa Timur dibagi menjadi hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Punya kawasan hutan itu 1.361.146 hektar. Itu hutan kawasan hutan negara. Hutan rakyatnya 816.000 hektar. Itu adalah resources yang di dalamnya tentu banyak aspek yang bisa kita kembangkan. Apakah aspek ekonomi, artinya ada misi ekonomi, misi ekologi, dan sosial. Ini yang barang di dalam spasial hutan ini kita ada terbagi-bagi dalam kawasan hutan lindung, hutan produksi maupun hutan konservasi. Dan kelembagaan yang ada di spasial di wilayah administrasi Jawa Timur ini ada kelembagaan dari kementerian itu yang mengelola taman-taman nasional, ada kelembagaan BUMN yang mengelola hutan produksi, hutan lindung, perhutani, dan ada taman hutan raya yang dikelola oleh provinsi itu seluas 27.000 hektar yang merupakan kawasan konservasi yang ada meliputi 7 wilayah kabupaten, yaitu ada Puncak Gunung Arjuna dan Welirang. Ini potensi resources kita. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur turut berkontribusi membangun kemakmuran serta kemajuan masyarakat Jawa Timur melalui program kerja prioritas yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Jawa Timur tahun 2019 hingga 2024. Program kerja prioritas tersebut memadukan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Jadi kita bekerja dalam konstruksi target besar ya. Target besar kita ada di RPJMD 2019-2024. Di dalam target besar KPI itu kita menerima amanah untuk misi ekonomi dan misi ekologi. Dan misi ekonomi ekologi ini yang kita turunkan dalam program-program penting, program prioritas. Di antaranya satu program perhutanan sosial. Ini adalah program Pak Presiden, tetapi yang dikelola di daerah itu di provinsi. Sampai dengan saat ini kita sudah 347 SK perhutanan sosial. Kemudian mencakup 176.000 hektar dan 120.000 kepala keluarga, terbesar tertinggi di Jawa perhutanan sosial ini. Di dalamnya apa? Ada kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial yang di situ ada misi ekonomi, misi ekologi, dan sosialnya. Misi ekonominya di daerah-daerah seperti di Lumajang itu yang merupakan perhutanan sosial sizing besar, itu namanya Integrated Area Development. Itu sudah ada KUPS atau kelompok usaha perhutanan sosial yang grade-nya sudah platinum. Platinum itu berarti dia sudah bisa ekspor. Di bawahnya platinum ada gold, ada silver, ada blue. Itu kelompok-kelompok usaha di program perhutanan sosial. Nah, saat ini kita sudah memberangkatkan kemarin diantaranya kalau di Lumajang ada ekspor pisang kirana, ada ekspor talas. Kemudian di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, kemarin ekspor yang komunal branding, itu 80% kopinya dihasilkan oleh kelompok petani hutan yang diekspor ke Mesir waktu itu.
Kemarin kita juga ekspor daun talas bening ke Australia. Inilah program perhutanan sosial yang sudah bisa kita turunkan, kita derivasi ke dalam misi ekonomi. Dan misi ekologi menjadi syarat penting karena 50% tegaan harus tetap ada di sana. Jumadi menambahkan, dalam program perlindungan hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur berhasil menurunkan kasus kebakaran hutan dari 0,55 pada 2019 menjadi 0,3 di tahun 2022. Keberhasilan itu antara lain berkat upaya sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan pembinaan masyarakat peduli api di sekitar kawasan hutan. Dalam program pemanfaatan kawasan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur memberikan pelayanan pertimbangan teknis untuk pemerintah maupun swasta. Di antaranya, pelayanan pertimbangan teknis untuk eksplorasi geotermal di kawasan Gunung Ijen, Semen Indonesia di Tuban, dan rencana eksplorasi tambang emas di Trenggalek. Pertimbangan teknis juga telah dilakukan untuk pembangunan sejumlah waduk dan bendungan yang masuk proyek strategis nasional, di antaranya Bendungan Tugu dan Bagong di Trenggalek dan Bendungan Semanto di Nganjuk. Dalam program Perhutanan Lestari, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur memberikan pelayanan berupa penerbitan izin untuk industri primer. Ini beberapa prioritas penting kita yang kita akan menurunkan dari target tingginya ada di misi ekonomi, misi ekologi termasuk RHL, rehabilitasi hutan dan lahan yang merupakan turunan dari misi ekologi. Yang sekarang tutupan lahan dan hutan kita sudah mencapai 41% dari total 1361146 hektar plus 816.000 hektar hutan rakyat. Kita sudah sampai di angka 41% lebih. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran strategis dalam pelayanan publik. Inovasi dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur pun berinovasi, memanfaatkan kemajuan informasi dan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberi peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBI. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dengan satu sistem yang terintegrasi tengah dibangun Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, efisien, dan efektif kepada masyarakat. Sistem pelayanan berbasis elektronik SPBI itu menjadi semacam policy. Di samping di atas kita lihat bahwa Presiden apakah digital ekonomi, apakah digital Indonesia digital yang kita akan turunkan ke dalam, apakah itu e-government, ataukah itu e-commerce-nya, atau e-hotline-nya, atau e-transportasi dan lain sebagainya. Kita mengambil di bagian yang mana? Kita tentu harus selesaikan dulu e-government. Di e-government pasti ada urusan internal kita. Apakah kita di transaksi elektroniknya kita sudah selesai, kita harus masuk di sana. Bangunan sudah semuanya ready semuanya. Kemudian kita masuk di ekonominya, di ekologinya. Sekarang sistem sedang kita crossing, jadi kita integrasikan. Karena tidak bisa sistem itu, karena apa? Organisasi ini dibangun bidang-bidang 10 cabang dinas, sekian UPT itu tidak berdiri sendiri. Dia pasti akan ada irisannya. Kalau masing-masing membuat sistem, pasti kamarnya akan masing-masing. Nah, itu sekarang lagi proses untuk mengintegrasikan, tentu dengan Pemprov, dengan Kominfo juga, sehingga ada satu sistem di Jawa Timur. Nah, di tengah proses integrasi sistem yang tengah berlangsung, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melahirkan embrio-embrio inovasi pelayanan digital. Di antaranya, inovasi alas beta. Inovasi alas beta persembahan UPT Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur berupa layanan daring untuk menggantikan proses administrasi konvensional dalam pengurusan dan penerbitan sertifikat sumber benih, dan mutu bibit tanaman hutan, permohonan bantuan bibit serta kebutuhan informasi perbenihan lainnya. Inovasi Simas Hasan. Inovasi Simas Hasan atau Sistem Informasi Pemasaran Hasil Hutan dari Cabang Dinas Kehutanan atau CDK Malang. Inovasi berbentuk webGIS, peta sebaran produk hasil hutan di wilayah kerja CDK Kabupaten Malang dan Blitar, serta Kota Malang, Batu dan Blitar.
Si Mas Hasan menampilkan informasi lengkap seputar produsen hasil hutan hanya dengan mengklik setiap logo hasil hutan. Inovasi si penerang. Inovasi si penerang atau Sistem Informasi Pendakian Gunung Arjuna Welirang dari UPT Tahura Air Suryo, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Si penerang memberikan pelayanan perizinan pendakian Gunung Arjuna Welirang secara online, cepat, mudah, dan akurat. Di dalamnya ada menu partisipasi masyarakat merawat kawasan konservasi berupa One Hiker One Tree. Pada 10 Oktober 2022, si penerang masuk dalam Top 45 Co-Public Jatim tahun 2022. Dishub Jatim kembangkan si cantik. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mengembangkan sistem informasi pencatatan terpadu elektronik atau si cantik. Si cantik merupakan replikasi sistem informasi penata usahaan hasil hutan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Sistem informasi berbasis web ini digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penata usahaan hasil hutan. Seluruh sistem digital yang dibangun Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tersebut memangkas prosedur pelayanan sehingga menjadi lebih cepat. Dan ini semuanya adalah untuk mensimplifikasi hard menjadi soft. Jadi yang ini harus kita bangun. Di samping yang kedua, saya ingin mengambil salah satu sifat big data adalah velocity, real time update. Ini yang harus saya kejar dan sekarang sudah kita persiapkan. Seperti misalnya Sirehan itu, semua masyarakat yang akan menanam, apakah swasta, BUMN, BUMD, pemerintah kabupaten, mereka kita siapkan username, mereka entry data akan terlihat nanti di koordinat berapa. Kenapa penting? Karena saya ingin punya recordingnya, yang bisa kita maintenance. Oh, yang ditanam itu di sana ada berapa rasio mereka yang hidup. Karena ini akan berujung ke atas itu misi ekologi, tutupan lahan dan hutan. Jadi ini yang sifat dasar salah satu big data kita ambil itu velocity agar ada yang bisa real time dan update. Ini yang menjadi bagian penting yang akan kita konversi semuanya ke dalam digital system, apakah nanti dalam bentuk services, apakah untuk transaksi internal naskah dinas, ataukah untuk pelayanan masyarakat. Seperti si cantik yang di UPT kita terkait mutasi kayu yang dari luar ke dalam, kemudian dalam masuk ke end usernya, itu salah satu sistem yang kemarin menjadikan sistemnya Ibu Menteri itu mendapat penghargaan dari Menpan terkait Sinovic dalam penghargaan ujian. Itu disebut Bu Menteri bahwa salah satu yang sudah mereplikasi dan memberikan support itu Dinas Kehutanan Jawa Timur dengan si cantiknya. Itu yang kemarin, ini yang nanti akan terus kita replikasi, kita benahi, kita kembangkan, dan pasti semuanya saya ingin bahwa apa yang kita urus ini kita genggam untuk informasinya. Kenapa? Karena kecepatan akan menentukan langkah kita secepat untuk kita mengambil keputusan. Itu yang paling penting. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur memiliki 4 bidang, 3 UPT dan 10 cabang Dinas Kehutanan. Bidang-bidang dan lembaga struktural di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tersebut melaksanakan berbagai kegiatan dan program-program prioritas. Berikut di antaranya. Mengawali tahun 2022, UPT Perbenihan Tanaman Hutan memasang Tree ID di setiap pohon yang ada di Arboretum Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Tanda pengenal berupa QR Code ini dapat di-scan oleh setiap orang untuk mengetahui informasi seputar pohon tersebut. Pada 24 Februari 2022, Taman Hutan Raya Raden Suryo Jawa Timur meraih nilai efektivitas pengelolaan tertinggi se-Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan menggunakan instrumen manajemen Effectiveness Tracking Tools atau MET oleh Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian LHK untuk tahun 2021, Tahura Raden Suryo memperoleh nilai 82%.
Memperingati Hari Air Sedunia, 3 UPT dan 10 cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan menanam 12.159 bibit pohon. Bibit pohon tersebut ditanam serentak di lahan kritis sumber mata air sepadan sungai, waduk, dan embun di 18 kota dan kabupaten se-Jawa Timur. Sakawana Bakti tingkat daerah Jatim mengirimkan kontingen khusus Brigade Taruna Rimba atau Briktara untuk melaksanakan pembangunan 10 unit hunian sementara atau huntara di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Pembangunan huntara bagi penyintas erupsi Semeru tersebut dilaksanakan pada kegiatan Bakti Pramuka Peduli pada 6 hingga 12 April 2022. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Sumeneb menggelar kegiatan pengelolaan kawasan ekosistem esensial atau KEE Pulau Masa Kambing dengan tema Ekspedisi Aboti 2 pada 16 hingga 23 Mei 2022. Kegiatan yang digelar bersama tim BBKSDA Wilayah 4 Jawa Timur membawa misi pembinaan kelompok tani hutan atau KTH Jambul Kuning, Desa Masa Kambing, pembinaan masyarakat melalui pembentukan penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat atau PKSM, dan pembinaan kelompok pecinta alam Kawali, Kecamatan Masa Lembu. Pada awal Juni 2022, tim UPT Tahura Raden Suryo bersama relawan melakukan penyisiran jalur yang kerap dilalui pendaki. Hasilnya, petugas menemukan banyak tumpukan sampah plastik yang dibuang oleh pendaki. Dari penyisiran ini, tim Tahura Raden Suryo mengajak para pendaki menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Prestasi membanggakan diukir Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di ajang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari 2022. Jawa Timur kembali menjadi juara umum di ajang yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut. Dari 5 kategori yang diikuti, Jawa Timur menyabet 5 peringkat terbaik, yaitu terbaik kategori kelompok tani hutan, terbaik kategori penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, terbaik kategori kader konservasi alam, terbaik kategori kelompok pecinta alam, serta terbaik kedua untuk kategori penyuluh kehutanan ASN. Capaian tersebut mengulang prestasi di ajang yang sama tahun 2021. Pada 25 Juli 2022, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menandatangani kerjasama dengan Yayasan Gajah Sumatera atau Yagasu terkait pemulihan ekosistem di Provinsi Jawa Timur. Rehabilitasi dilakukan khususnya pada daerah aliran sungai atau DAS dan ekosistem mangrove serta pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan dalam rangka percepatan pemulihan ekosistem di Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur melalui program Jatim Berdaya dengan skema communal branding berhasil mengekspor perdana komoditas kopi dengan nama brand Jeff Is Coffee ke Mesir. Jeff Is Coffee adalah merek dagang yang digunakan untuk memasarkan hasil kopi petani dari 3 kabupaten yakni Jember, Jombang, dan Madiun. Khusus kopi dari Jember merupakan produksi kelompok tani hutan di Kecamatan Silo. Pada 3 November 2022, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jumadi, melakukan perjanjian kerjasama dengan Fakultas Pertanian dan FMPIA Universitas Brawijaya. Aktivitas nyata kerjasama antara lain program magang, KKN, penelitian untuk mendukung dan menguatkan eksistensi kelompok masyarakat binaan Dinas Kehutanan. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menyerahkan bantuan hibah sarana prasarana ekonomi produktif bagi masyarakat sekitar hutan, sekaligus menyampaikan surat keputusan perhutanan sosial di Bojonegoro. Total ada 66 kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS yang menerima bantuan hibah sarana prasarana ekonomi produktif senilai hampir 12 miliar. Sarana dan prasarana ekonomi produktif tersebut diantaranya berupa alat pengolahan minyak atsiri, ekstraktor madu, mesin pembuat propolis, alat pengukur kadar air madu, mesin pencacah rumput, alat pengering karut, kendaraan roda 3, dan lain-lain.
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menggelar Festival Mangrove 2 kali di tahun 2022. Festival Mangrove pertama digelar di Wisata Mangrove Desa Penunggul, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan pada Selasa 30 Agustus 2022. Sedangkan Festival Mangrove kedua dilaksanakan pada 4 Desember 2022 di Desa Taden, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan penanaman mangrove ini sebagai bentuk komitmen secara berkesinambungan sebagai upaya sedekah oksigen untuk dunia. Tak hanya mangrove, Gubernur mengajak seluruh masyarakat menanam tanaman apa saja di sekitar tempat tinggal masing-masing untuk bersedekah oksigen. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jumadi menyatakan meski ekosistem global diprediksi kurang baik tahun depan, ia optimis Jawa Timur dengan struktur ekonomi UMKM termasuk di dalamnya kekuatan kelompok usaha perhutanan sosial mampu bertahan dan bangkit. Sementara dari aspek ekologi, Dinas Kehutanan siap mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca Volunet Sing 2030 yang telah diawali dengan gerakan sedekah oksigen. Struktur ekonomi Jawa Timur hampir 58% itu adalah UMKM. Nah, kalau UMKM, saya turunkan lagi ke spasial hutan. Saya katakan di perhutanan sosial tadi, 347 kelompok SK perhutanan sosial yang jumlah 120.000 KK dengan 176.000 hektar itu adalah kelas UMKM. Yang saya contohkan tadi, ada beberapa KUPS yang sudah masuk ke platinum. Ada sekian yang di gold, ada sekian yang di blue. Nah, itu semuanya bahwa itu produk-produk lokal kita yang sangat dibutuhkan di eksternal. Saya pikir saya tetap optimis bahwa spasial hutan ini untuk misi ekonominya, saya pikir karena tidak banyak produk barang untuk memproses dari importasi, saya pikir kita akan bisa lebih survive, bahkan kita bisa justru lebih bangkit. Misi ekologi saya pikir ke depan dengan isu climate change. Saya pikir kita juga melihat hasil presidensi G20 di Nusa Dua, ada beberapa kesepakatan terkait dengan masalah environment, masalah climate change, masalah perubahan iklim yang ada di muka bumi ini menjadi bagian penting. Dan barusan saya sebenarnya masih sedang mendiskusikan terkait dengan Volunet Sing 2030 yang menjadi bagian penting dari kementerian untuk segera diderivasi ke dalam action plan untuk bisa kita lakukan mengintegrasikan di dokumen perencanaan dengan di daerah. Ini terkait Volunet Sing 2030 adalah terkait dengan seberapa nanti target-target emisi yang segera harus kita kurangi, kita kurangi dan menjadi program, menjadi action plan ke dalam dokumen di daerah dengan guidance target di nasional. Ini yang untuk misi ekologi. Sehingga sederhananya bahwa seringkali Bu Gubernur sedekah oksigen dengan nanam mangrove, dengan nanam vegetasi non mangrove di upland dan sebagainya. Sebetulnya ini adalah langkah nyata yang sedang kita lakukan tanpa guidance mungkin ada Volunet Sing ya. Ya kita nanti akan lebih terstruktur, terukur pakai nanti berapa karbon, berapa oksigen yang biasa. Tapi sehari-hari Bu Gubernur dengan langkah diksi sedekah oksigen itu men-trigger masyarakat untuk menjadi mainstreaming, nafasnya menanam. Karena dengan menanam, hidup dipelihara oksigen, air pasti akan tersedia. Dan itu adalah kehidupan jangka panjang kita ke depan untuk menjadikan bumi ini, spasial hutan ini, hutan lestari, baik di hutan kawasan maupun hutan rakyat yang sekarang sedang kita sertifikasi untuk hutan rakyatnya, biar kita bisa menambah luasan cakupan kanopi tutupan yang ada di Jawa Timur. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melalui tahun 2022 dengan capaian prestasi dan inovasi. Perjalanan tahun 2022 juga memberikan pembelajaran. Evaluasi terus dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan, lalu memperbaiki kekurangan tersebut untuk dijadikan kekuatan baru. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.